Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber di channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Sebuah Kutukan Menikah dengan Kuntilanak. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Tengah 1982. Samidi ingat betul, suatu hari di bulan Maret, Mbah Karman meninggal dunia. Tentu, siklus kehidupan dan kematian adalah sesuatu yang lazim. Tapi sejak saat itu, ada yang sangat mengganggu pikiran Samidi. Pertama, karena Samidi sangat dekat dengan almarhum. Beliau mengaku sebagai sahabat terbaik dari almarhum Mbah Jono, kakek Samidi. Hanya saja, Samidi tak pernah melihat langsung sang kakek karena beliau meninggal ketika Samidi masih berada di kandungan ibunya. Dari Mbah Karman pula, Samidi mendengar segala hal tentang sang kakek. Dan cerita-cerita itu menanamkan kebanggaan tersendiri di hati Samidi. Kata Mbah Karman, Mbah Jono adalah orang yang sangat baik dan dihormati selama hidupnya. Walau kedua orang tua Samidi juga sering menceritakan hal itu, tapi cerita dari Mbah Karman selalu lebih detail. Mbah Karman juga pernah mengatakan bahwa dari semua cucu Mbah Jono, Samidilah yang paling mirip secara kepribadian dengan sang kakek. Intinya, banyak perilaku Samidi yang mengingatkan Mbah Karman pada almarhum. Sampai akhirnya, hari itu tiba. Samidi sangat terpukul ketika mendengar kabar Mbah Karman meninggal. Selain anak dan cucu Mbah Karman, Samidilah yang paling akhir beranjak dari pemakaman dengan air mata yang terus berderai. Selain itu, ada satu hal yang sangat membuat Samidi kepikiran. 3 malam sebelum kematiannya, Samidi dipanggil ke rumah Mbah Karman. Kebetulan beliau tinggal sendiri karena istrinya sudah meninggal sekitar 5 tahun sebelumnya. Semua anaknya pernah meminta membawa Mbah Karman untuk tinggal di rumah mereka, tapi Mbah Karman selalu menolak. Alasannya klasik, bahwa beliau mau menghabiskan sisa akhir hayat di rumahnya yang menjadi saksi perjuangan bersama mendiang sang istri. Malam itu, Mbah Karman meminta agar Samidi berhati-hati. Dari nada bicaranya, sepertinya ada sesuatu yang sangat serius. Hanya saja, Mbah Karman tak berkenan menjelaskan lebih lanjut. Beliau hanya berulang-ulang memperingatkan agar Samidi berhati-hati. Hari demi hari berlalu, dan sampailah Samidi pada fase baru dalam kehidupannya. Setelah lulus SMA dan mencoba mengadu nasib dengan bekerja pabrik di Surabaya, dia memutuskan untuk pulang kampung. Usianya ketika itu 25 tahun. Bekerja di Surabaya selama 7 tahun dirasa cukup untuk mencari pengalaman, dan Samidi ingin membuka usaha sendiri di kampung. Akhirnya, dengan bermodal tabungan yang juga tak seberapa, Samidi membuka warung sembako di depan rumahnya. Semuanya berjalan lancar, dan suatu hari, sekitar 3 bulan setelah buka warung, datanglah seorang pembeli dari desa sebelah. Dia membeli obat nyamuk.
ada getaran di hati Samidi karena pembeli kali ini adalah seorang gadis yang sangat manis di matanya. Walau tak punya pengalaman menjalin hubungan dengan wanita, Samidi memberanikan diri mengajaknya ngobrol. Namanya Yanti. Dia mengaku datang dari pasar dan singgah di warung Samidi karena teringat obat nyamuk di rumahnya habis. Tak diduga, Yanti melayani obrolan itu dengan baik, dan mereka bahkan sampai sekitar 15 menit bercakap-cakap. Disitulah mulai timbul rasa suka di hati Samidi. Ada perasaan yang datang tiba-tiba bahwa Yanti mungkin adalah sosok yang harus diperjuangkan atas nama cinta. Waktu terus berjalan dan singkat cerita mereka berpacaran. Walau di zaman itu semuanya tentu serba terbatas. Mereka berdua baru bisa bertemu ketika kebetulan Yanti singgah di warungnya atau sesekali Samidi berkunjung ke rumah Yanti. Syukurnya, kedua orang tua Yanti menyambut dengan baik. Kata Pak Broto, bapaknya Yanti, Samidi adalah pemuda yang sangat sopan. Dari cara bicara sampai sikap, Pak Broto mengaku suka padanya. Tapi hal itu tidak serta-merta membuat Samidi berusaha memanfaatkan kesempatan. Hubungan itu tetap dijaga dengan baik, dan tak pernah sekalipun Samidi berani mengajak Yanti keluar. Tekadnya pun semakin kuat. Yanti suatu saat akan dilamarnya. Sampai suatu malam terjadilah sesuatu yang sangat mengejutkan. Ketika itu ada pertunjukan wayang kulit di lapangan desa. Dengan bersepeda kayuh sendiri, Samidi berangkat ke sana. Langit yang mendung tak lagi dipedulikannya karena Samidi memang sangat suka dengan wayang kulit. Ini juga adalah salah satu yang diwarisinya dari almarhum Mbah Jono. Menurut Mbah Karman, dulu Mbah Jono selalu berangkat ke tempat-tempat pertunjukan wayang sejauh apapun selama masih bisa ditempuh dengan jalan kaki. Mbah Karman pula yang sering menemani. Sekitar jam 12 malam, ketika wayang sebenarnya belum selesai, tiba-tiba Samidi merasakan sakit kepala. Dia pun berniat untuk segera pulang. Gerimis mulai turun, tapi Samidi tetap bersikukuh untuk pulang. Sampai di dekat areal tebu di dekat kampungnya, hujan semakin deras. Di depan Samidi ada jembatan dari bambu yang terlihat licin dan basah. Sempat ada keraguan, tapi tetap dilawannya. Syukurnya jembatan kecil itu berhasil dilaluinya. Tapi disitulah kejutan terjadi. Ternyata di sana ada Yanti yang sedang mendorong sepedanya. Kondisi langit yang gelap membuat pandangan menjadi terbatas. Kebetulan listrik belum masuk ke kampung itu. Yanti terlihat basah kuyup dan mengaku juga baru pulang dari menonton wayang. Karena hujan semakin deras lagi, Yanti lalu mengajak Samidi berjalan ke sebuah gubuk di tengah sawah. Samidi pun setuju dan lalu menggandeng tangannya. Sesampai di sana, keadaan sedikit lebih nyaman. Selain terhindar dari derasnya hujan, gubuk kecil itu dikelilingi dinding dari anyaman bambu di semua sisinya. Jadi, rasa dingin juga agak terkurangi. Tapi basahnya baju akhirnya membuat Samidi menggigil. "Mas,
Kalau bajunya basah dibuka saja. Begitu ucap Yanti, yang tentu saja membuat Samidi sangat terkejut. Tapi karena usulan itu dirasa masuk akal, Samidi pun mulai membuka pakaiannya. Dan ternyata ekor mata Samidi menangkap hal yang sama. Remang-remang ternyata Yanti juga melepaskan bajunya. Disitulah jantung Samidi berdegup tak beraturan. Situasi seperti ini tentu sangat mengejutkan dan Samidi belum pernah mengalami sebelumnya. Karena rasa canggung semakin kuat, mereka tak saling berbicara selama beberapa detik. Sampai akhirnya keheningan itu dipecahkan dengan suara Yanti yang mengaku kedinginan dan memelas minta dipeluk. Sekujur tubuh Samidi bergetar mendengar permintaan yang mengejutkan itu. Tapi tentu dia tak ingin Yanti kedinginan. Samidi pun melakukan apa yang diminta Yanti. Di titik ini, Samidi masih bisa mengendalikan nafsu alami yang mulai memberontak. Tapi itu tidak berlangsung lama. Sebuah perasaan aneh penuh kehangatan yang belum pernah dialami akhirnya membawa Samidi ke arah yang lebih jauh. Naluri kelelakian kini benar-benar menguasainya. Entah siapa yang mengawali, malam yang berhias petir-petir di tengah hujan deras itu akhirnya menjadi saksi. Pergumulan antara Samidi dan Yanti di dalam gubuk di tengah sawah itu. Samidi pun tenggelam dalam kenikmatan tiada tara. Sampai akhirnya ketika rasa letih mendera, sayup-sayup terdengar suara banyak orang. Samidi pun panik karena sadar ada kesalahan besar yang baru dilakukannya. Dan ternyata suara itu adalah belasan orang yang datang membawa senter menghampiri mereka berdua. Samidi pun tertangkap basah dalam kondisi berpakaian tapi belum sempurna. Tentu dia tak bisa membela diri lagi. Parahnya, satu di antara orang-orang itu adalah Pak Broto, bapaknya Yanti. Pak Broto pun bersungut-sungut dengan penuh kemarahan. Samidi hanya menunduk dan tak punya nyali memandang wajah Pak Broto. Tak lama kemudian, sebuah tempeleng mendarat keras di pipi Samidi. Lagi-lagi, dia tak punya nyali untuk melawan. Samidi sadar sesadar-sadarnya tak ada alasan apapun yang bisa membenarkan perbuatan barusan. Akhirnya, malam itu juga Samidi dan Yanti diarak oleh belasan orang itu ke sebuah rumah. Perkiraan Samidi, mereka semua berjalan sekitar 2 kilometer menyusuri pematang sawah sampai di rumah itu. Di sana, Pak Broto langsung mengetuk pintu. Dan tak lama kemudian, muncullah seorang bapak tua. Samidi merasa pernah melihat orang ini, tapi lupa namanya. Setelah pembicaraan singkat, Samidi dan Yanti pun dinikahkan. Kata Pak Broto, mereka berdua belum diperbolehkan pulang kampung karena perbuatan barusan sungguh sangat memalukan. Pak Broto juga mengatakan bahwa beliau yang nanti akan menyampaikan semuanya pada orang tua Samidi. Lagi-lagi, Samidi tak bisa menolak. Lalu,
sang pemilik rumah yang bernama Pak Sucipto mengatakan bahwa Samidi dan Yanti akan dikurung di dalam sebuah kamar di rumah itu selama 3 malam. Itu sebagai bagian dari hukuman yang harus mereka terima. Samidi pun tenggelam dalam penyesalan yang teramat kuat. Tak pernah terbayang dirinya akan mengalami hal seperti malam ini. Ada perasaan gagal menjaga kehormatan dirinya dan Yanti yang digadang-gadang akan dibawanya sampai ke malam pernikahan. Tapi rasa sesal itu hanya sebentar. Di dalam kamar rumah Pak Sucipto, Samidi merasakan bahwa apapun hukuman yang diterima, dia dan Yanti telah sah menjadi suami istri. Tiba-tiba ada kebahagiaan yang datang lagi. Malam itu, di tengah keremangan malam, mereka berjumpa lagi. Yanti yang tadi sempat terlihat panik dan ketakutan karena digerebek warga, kini terlihat pula tersenyum bahagia. Sepanjang sisa malam itu, sepasang kekasih itu berpelukan erat sampai pagi. Ternyata, dikurung di rumah Pak Sucipto tidaklah seburuk yang dibayangkan. 3 kali sehari, istri Pak Sucipto selalu mengantarkan makanan dan minuman ke dalam kamar. Dan makanan yang diantarkan bukanlah makanan biasa, melainkan hidangan yang sangat mewah dan lezat. Maka Samidi dan Yanti pun benar-benar memanfaatkan hal itu untuk meregu kenikmatan duniawi. Mereka melakukan sebagai sepasang suami istri di nyaris sepanjang waktu. Samidi menduga Pak Sucipto adalah orang yang sangat kaya, dan mungkin Pak Broto, bapaknya Yanti, meminta khusus hal ini agar anaknya dijamu dengan baik. Waktu terus bergulir, dan Samidi merasa berada di surga dunia selama 3 malam di sana. Tapi sesuatu yang menakutkan terjadi di pagi harinya. Ketika terbangun dan membuka mata, Samidi dikejutkan dengan kehadiran seseorang di dalam kamar. Dia adalah seorang wanita yang duduk membelakangi Samidi. Karena penasaran, Samidi pun menghampirinya. Ada rasa khawatir bahwa itu adalah Yanti yang lebih dulu bangun dan mungkin habis berdandan. Atau dia sedang merenung bersedih karena bagaimanapun mereka berdua telah digerebek warga dan tidak menikah dengan cara sebagaimana mestinya. Tapi semua dugaan itu salah. Begitu sosok itu berbalik, wajahnya pucat dan tanpa ekspresi. Dan yang paling penting, itu ternyata bukanlah Yanti. Sosok itu menatap tajam Samidi sambil sudut-sudut bibirnya bergetar tipis seakan mau menangis. Samidi pun panik. Sosok ini entah siapa, dan kekhawatiran yang juga tidak kalah kuat adalah di mana Yanti berada. Tapi lagi-lagi dugaan Samidi salah. Wanita itu bukannya menangis, tapi seketika membuka mulutnya lebar-lebar dengan wajah seperti penuh kemarahan. Kamar itu bahkan terasa bergetar karena suara wanita itu begitu kasar, menggema dan menggelegar. Samidi terkunci dalam ketakutan dan kesendirian.
Ditambah lagi pikirannya yang terus mencari-cari kemungkinan di mana Yanti berada. Wanita itu mendekat perlahan. Ketika jantung Samidi rasanya terhenti beberapa saat karena ketakutan. Yang jelas, dari gerakannya, sosok ini tak mungkin melakukan sesuatu yang menyenangkan. Dan sebuah pukulan telak mendarat di wajah Samidi. Kemudian tanpa jeda disusul lagi oleh pukulan-pukulan yang lain. Sosok itu juga meracau tidak jelas di saat Samidi sibuk berusaha menangkis pukulan-pukulannya. Tapi Samidi tetap tidak mampu. Tenaga dan kecepatan wanita misterius ini sulit ditandingi. Ada keyakinan yang makin kuat bahwa ini pasti bukan manusia. Rasanya mustahil Pak Sucipto mengirim orang seaneh ini ke dalam kamar setelah 3 malam dia dan Yanti diperlakukan dengan baik. Kemudian ini yang menguatkan perkiraan Samidi. Wanita itu terus memukul Samidi, tapi dalam posisi kakinya melayang di udara. Sebelum sempat berteriak, tubuh Samidi dicengkeram kuat lalu ditendang ke udara. Beberapa detik kemudian, tubuh Samidi terjatuh di atas tanah basah di dekat jembatan kayu. Sesaat sebelum tubuhnya menyentuh tanah, telinga Samidi menangkap sayup-sayup suara serak. "Aku akan kembali." Samidi tentu masih heran dan ketakutan. Entah apa yang baru saja dialaminya. Kemudian dia teringat Yanti yang entah pula bagaimana nasibnya. Jika Samidi diperlakukan semengerikan itu, maka tidak menutup kemungkinan Yanti mengalami hal yang sama. Di tengah kebingungan itu, sayup-sayup terdengar kicauan beraneka burung. Langit juga mulai nampak agak terang. Berarti pagi sebentar lagi tiba. Samidi berniat segera pulang dan melihat kondisi kedua orang tuanya. Entah apa yang terjadi di kampung selama 2 hari 3 malam terakhir. Dia juga berencana mencari Yanti ke rumahnya. Tapi ketika mau bangkit berdiri, Samidi merasakan sakit di sekujur badannya. Di saat yang sama, terdengar derap langkah kaki banyak orang. Samidi tentu khawatir. Itu ada hubungannya dengan wanita mengerikan yang telah menendangnya dan sampai terpental ke tempat ini. Derap langkah itu semakin dekat, disertai suara-suara memanggil nama Samidi. Entah apa yang terjadi setelah itu, karena Samidi pingsan. Begitu membuka mata, Samidi sudah berada di atas dipan panjang dari bambu yang berada di ruang tamu rumahnya. Tampak di sebelahnya ada bapak dan ibunya. Terlihat pula beberapa orang berkerumun, dan Yanti bersama Pak Broto juga ada di sana. Samidi langsung teringat kejadian ketika dia digerebek warga. Dalam kondisi tak berdaya, Samidi siap menerima hujatan atau hukuman berikutnya, yang entah itu apa. Ternyata semuanya salah. Sang ibu segera memeluk Samidi dengan mata berkaca-kaca. Begitu pula bapaknya, yaitu
Pak Suraji. Samidi pun bertanya, "Pak, saya kenapa?" Disitulah bapaknya bercerita bahwa tadi malam Samidi menonton wayang. Kemudian ibunya terbangun jam 4 pagi karena mengalami mimpi buruk tentang Samidi. Kata sang ibu, beliau bermimpi Samidi dicekik sesosok kuntilanak berbaju putih compang-camping dan akhirnya ditendang dengan keras ke udara. Karena khawatir, dimintalah bantuan para tetangga yang akhirnya bersama-sama mencari Samidi yang belum pulang. Sampai akhirnya dia ditemukan tergeletak pingsan di samping sepedanya di dekat jembatan kecil perbatasan kampung. Disitulah Samidi baru sadar bahwa semua kejadian mengejutkan yang dialami termasuk di rumah Pak Sucipto mungkin terjadi di alam lain. Dan yang sangat disyukurinya, peristiwa terlarang bersama Yanti tidak terjadi di dunia nyata. Ada rasa lega luar biasa di hati Samidi, walau tubuhnya masih terasa sangat lelah. Apalagi setelah Pak Broto dan Yanti datang menghampirinya. Dengan malu-malu, Samidi lalu bertanya apakah Yanti menonton wayang tadi malam. Yanti menggeleng dan dia mengatakan tak keluar sama sekali. Sampai tadi diajak bapaknya ke rumah Samidi setelah mendengar dia ditemukan pingsan di dekat lahan tebu. Walau kejadian yang terasa 3 malam itu berakhir menakutkan, tapi Samidi terus bersyukur semuanya tidaklah nyata. Waktu berjalan lagi, sampai akhirnya dalam sebuah acara sederhana, Samidi dan Yanti menikah. Samidi merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena salah satu mimpi terbesarnya akhirnya terwujud, yaitu menjadi suami Yanti. Hanya ada satu yang cukup mengganggu, yaitu suara sosok wanita menakutkan di malam terakhir kejadian aneh itu. Perkataannya bahwa dia akan kembali. Samidi pun kembali menjalankan usaha warungnya yang kali ini tentu saja dibantu sang istri tercinta. Suatu malam, beberapa bulan setelah pernikahan, Samidi bermimpi. Dalam mimpi itu, dia didatangi oleh Mbah Karman bersama Pak Sucipto, warga desa sebelah. Usianya sekitar 5 atau 10 tahun di atas bapaknya Samidi. Mbah Karman bersama Pak Sucipto mendatangi Samidi ketika sedang duduk sendiri di teras depan rumahnya. Mereka berdua tak terlalu lama dan datang hanya untuk menyampaikan bahwa sebentar lagi Samidi akan mempunyai anak. Tentu saja Samidi sangat bahagia. Tapi tak lama kemudian dia terbangun. Ada keinginan untuk menceritakan itu pada Yanti, tapi segera dibatalkan karena khawatir itu hanyalah mimpi biasa dan Yanti tidak hamil. Dan lagi, mimpi tentu tak bisa dijadikan patokan. Kebetulan pula, Samidi bukanlah tipe orang yang suka menceritakan hal-hal pribadi. Bahkan sampai saat ini, kejadian mengerikan setelah menonton wayang beberapa bulan lalu juga tak diceritakan pada siapapun, termasuk Yanti. Ketika itu,
Samidi hanya mengaku tiba-tiba pusing dan pingsan. Di saat itulah Samidi baru teringat bahwa Pak Sucipto adalah pemilik rumah tempat dia dan Yanti disekap di kejadian mengerikan beberapa bulan lalu. Pikiran Samidi mulai menerka-nerka sesuatu. Minimal Pak Sucipto juga adalah orang yang punya kemampuan khusus. Hari-hari berlalu dan belum ada tanda-tanda kehamilan Yanti. Bahkan dia juga datang bulan. Samidi menduga mimpi tentang Mbah Karman yang mengabari Yanti hamil hanyalah bunga tidur biasa dan tak berarti apa-apa. Sampai suatu malam, Samidi mengalami mimpi aneh lagi. Awalnya, dia duduk sendiri di atas kasur kamarnya. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan bayi yang makin lama makin mendekat. Tak lama kemudian, masuklah ke dalam kamar sesosok wanita menggendong bayi yang menangis itu. Samidi tentu saja sangat terkejut. Apalagi dia masih ingat wajah wanita itu. Dia adalah wanita yang mencengkeram Samidi lalu menendangnya beberapa bulan lalu. Di sebuah kejadian mistis yang sulit dipercaya. Kali ini wajahnya terlihat bersih. Kemudian dengan lembut dan pelan wanita itu mendekat ke arah Samidi. Lalu dia mengeluarkan kalimat yang sungguh sangat tak terduga. "Mas Samidi, bayi perempuan cantik ini adalah anakmu." Sontak Samidi pun terperanjat. Lalu dia terbangun dengan keringat dingin bercucuran. Untungnya Yanti masih tertidur pulas di sampingnya dan Samidi tak berniat membangunkan sang istri. Otak Samidi lalu berusaha merangkai semua kejadian di malam aneh beberapa bulan lalu. Dia digerebek warga, lalu dipaksa menikah dan dikurung di rumah Pak Sucipto. Di sanalah dia menikmati kebersamaan dengan wanita yang tadinya mirip dengan Yanti. Dan kenikmatan itu berlangsung selama 3 malam. Samidi menarik nafas panjang ketika sampai pada satu kesimpulan menakutkan. Jangan-jangan yang dikatakan wanita dalam mimpi itu adalah benar. Bahwa dari pernikahan aneh di alam lain itu, Samidi mempunyai anak. Di sepanjang sisa malam, Samidi tak lagi bisa tidur. Pagi harinya, Samidi pamit ke pasar untuk membeli barang-barang kebutuhan warung. Tapi kali ini, sebelum ke pasar, dia menyempatkan pergi ke rumah Pak Sucipto. Samidi masih ingat jalannya karena dulu bapaknya pernah mengajak ke sana ketika dia masih kecil. Sesampai di sana, Samidi sangat terkejut. Posisi rumah, warna cat serta bentuknya benar-benar sama dengan yang ada di dalam kejadian aneh beberapa bulan lalu. Dugaan Samidi semakin kuat. Ada jawaban penting yang akan didapatkannya. Tak lama setelah Samidi mengetuk pintu, keluarlah Pak Sucipto. Lagi-lagi, postur tubuh dan kondisinya benar-benar mirip seperti dalam kejadian aneh itu. Dengan sopan, Samidi mengatakan,
bahwa dirinya adalah anak Pak Suraji dan cucu dari almarhum Mbah Karman. Pak Sucipto pun mempersilahkan duduk. Beliau juga mengaku sebagai teman Pak Suraji dan Mbah Karman walau tidak terlalu akrab. Disitulah Samidi menceritakan semuanya. Pak Sucipto menjadi orang pertama yang mendengar detail cerita kejadian saat dia pulang dari nonton wayang. Tak lupa, Samidi juga menceritakan mimpi tadi malam ketika Mbah Karman bersama Pak Sucipto datang dan mengabari bahwa dia akan mempunyai anak. Lalu Pak Sucipto menarik nafas panjang dan tatapannya menerawang jauh. Di sini Samidi semakin yakin Pak Sucipto lah orang yang tepat menjawab semua misteri ini. Awalnya, Pak Sucipto mengaku datang juga di pemakaman Mbah Karman serta pernikahan Samidi. Hanya saja, mungkin ketika itu Samidi tak terlalu memperhatikan. Lalu, beliau mengatakan, "Apa kamu siap mendengar semuanya?" Samidi mengangguk sopan bersama rasa penasaran yang sangat kuat. Dan Pak Sucipto memulai cerita panjangnya. Ternyata Samidi punya mbah buyut yang bernama Mbah Kaspan. Beliau adalah ayah dari Mbah Jono, kakek Samidi. Samidi memang pernah mendengar tentang Mbah Kaspan, tapi hanya sekilas. Kata Pak Sucipto, Mbah Kaspan terkenal sebagai orang sakti. Dulu, Pak Sucipto sering berkunjung ke rumah beliau bersama Mbah Jono dan Mbah Karman. Tentu saja, Pak Sucipto adalah yang paling muda. Ternyata, kata Pak Sucipto, apa yang dialami Samidi mungkin adalah jawaban dari misteri berpuluh-puluh tahun. Dan selama itu, Pak Sucipto juga merasa terganggu. Dulu, suatu hari, Mbah Kaspan bercerita bahwa dengan kesaktiannya, Mbah Kaspan bisa masuk ke alam gaib dan bahkan menjalin cinta dengan makhluk halus di sana. Kala itu, Mbah Kaspan dipaksa menikah, tapi beliau bersikeras tidak mau. Sampai akhirnya, makhluk wanita itu marah dan bersumpah bahwa suatu saat pasti akan menikah dengan keturunan Mbah Kaspan. Pak Sucipto mengaku tak terlalu paham detailnya karena merasa tak punya kemampuan gaib seperti Mbah Kaspan atau Mbah Karman. Samidi pun tertunduk lesu, walau ada sedikit rasa lega karena misteri ini akhirnya terjawab. Kemudian, dengan wajah sedih, Pak Sucipto berkata, "Maaf, Dek, mungkin itu memang anakmu." Kalimat itu terasa bagai petir yang menyambar tepat di atas kepala Samidi. Mempunyai anak dari alam lain tentu sama sekali tak pernah dibayangkannya. Tapi semuanya sudah terlanjur terjadi. Pak Sucipto lalu menenangkan Samidi dengan mengatakan bahwa semuanya bukanlah masalah besar. Yang penting, kata beliau, Samidi selalu berdoa dan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Setelah lanjutan obrolan lain yang lebih ringan, Samidi pun pamit. Dia juga berjanji akan sering berkunjung demi menyambung silaturahmi. Waktu berjalan lagi,
sampai akhirnya Yanti benar-benar hamil. Sementara itu, mimpi-mimpi aneh tak lagi mendatangi Samidi. Yanti melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Damar. Dalam bahasa Jawa, Damar berarti lampu. Samidi berharap sang anak kelak akan bermanfaat dan menerangi orang-orang di sekitarnya. Kehidupan kemudian berjalan normal dan usaha warung Samidi semakin berkembang. Ketika Damar berumur 6 tahun, Yanti melahirkan lagi seorang bayi mungil dan lucu. Kali ini perempuan, dan mereka memberinya nama Kurniawati, sebagai kurnia atau karunia yang sangat disyukuri kehadirannya. Tahun demi tahun berjalan, Samidi dan Yanti hidup dalam kebahagiaan. Sampai suatu malam, Samidi bermimpi lagi. Ketika itu, Damar berumur 25 tahun. Pak Sucipto sendiri telah meninggal sekitar 4 tahun sebelumnya. Samidi juga sudah membangun rumah baru yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah orang tuanya. Tiba-tiba, Samidi merasa duduk sendirian di atas kasur di dalam kamar. Terdengar sayup-sayup suara langkah yang semakin dekat. Tak lama kemudian, masuklah 2 orang wanita. Samidi samar-samar masih ingat wajah salah satunya. Wanita itu pun memperkenalkan diri. Dia mengaku bernama Sumirah, dan dia adalah yang datang 25 tahun lalu. Kemudian, wanita itu melanjutkan dengan kalimat mengejutkan. "Ini anakmu, Mas, sudah besar. Kuberi nama Nimas Sutri." Samidi terbelalak. Gadis bernama Nimas Sutri itu sangat cantik. Tapi Samidi memutuskan untuk terus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Sumirah. Wanita itu lalu mengusulkan sesuatu yang tak kalah mengejutkan, yaitu Nimas Sutri akan dijodohkan dengan Damar. Hanya saja, dia mengatakan bahwa itu sama sekali bukan paksaan, karena banyak juga yang menyukai Nimas Sutri. Untungnya, Samidi masih bisa berpikir jernih. Lalu, dengan suara lembut pula, Samidi meminta maaf karena usulan itu tak bisa diterimanya. Sesaat kemudian, Samidi terbangun dengan keringat dingin bercucuran. Seperti peristiwa 25 tahun lalu, Yanti masih tertidur pulas di sampingnya, dan Samidi sama sekali tak berniat membangunkan. Sayup-sayup terdengar adzan subuh, dan Samidi pun bergegas ke kamar mandi untuk bersiap berangkat ke masjid. Rangkaian pengalaman itu benar-benar menjadi kisah unik dalam perjalanan hidup Samidi. Setelah Pak Sucipto meninggal, hanya Samidi sendirilah yang tahu kisah pernikahannya dengan kuntilanak di alam gaib. Yang jelas, Samidi sangat bersyukur karena kehidupannya berjalan tenang. Damar sudah bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta, dan adiknya sedang kuliah di Surabaya. Dan yang pasti, ada perasaan lega di hati Samidi, karena di dalam mimpi itu dia menolak perjodohan Damar dengan Nimas Sutri. Walau Samidi tak benar-benar paham, tapi entah apa yang akan terjadi,
andai saja dia menyetujui perjodohan itu. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, sebuah kutukan menikah dengan kuntilanak. Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.